apa? Bulan. Ya, tadi Pak Guru info Bulan sakit ya. Kita doakan Bulan agar segera sehat dan bisa kembali ke sekolah. Ya, selanjutnya Pak Guru ingin lihat kerapihan dan kebersihan kelas kita. Apakah sudah bersih? Yakin sudah bersih? Apakah tadi sudah piket? Ya, di beberapa pojokan Pak Guru masih lihat sampah. Nanti pas istirahat Pak Guru harap kalian bersihkan kembali ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Silakan kedua kelas dipimpin doanya. Bersiap. Siap. Siapa tuh mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu kali ya. Tepuk semangat. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Ya, pada Rafika, silakan. Nah, buka suaranya ya. Ya, terima kasih Fabika. Ya, anak-anak, kemarin Pak Guru sudah infokan kepada kalian ya kegiatan literasi kemarin ya. Pak Guru infokan untuk berliterasi di rumah. Apa judul buku yang kalian baca kemarin atau hari ini? Apa Sarifah? Kakak yang mengagumi kerbau. Itu fiksi atau non fiksi ya? Fiksi ya. Ada lagi yang baca cerita kemarin? Apa kamu? Oh, itu fiksi atau non fiksi? Itu sejarah berarti ya? Berarti non fiksi ya. Nah, teman-teman, apakah masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Apa Syahmi? Ya, akronim. Ada lagi? Singkatan. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang materi akronim dan singkatan. Apa sih akronim dan singkatan itu? Nah, akronim adalah hasil ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Contohnya Jabar. Jabar itu apa? Jawa Jawa Barat. Barat. Dari Dalam jaringan. Ponsel. Dalam konsolidasi. Ada juga singkatan. Singkatan adalah kependekan berupa gabungan suku kata yang membentuk kata baru. Contohnya SD. Apa SD? Sekolah dasar. KTP? Kartu tanda penduduk. SIM? Surat keterangan Oke. Nah, kalian pernah nggak sih melihat iklan? Ya, berdasarkan jenisnya ada dua. Iklan apa aja? Iklan cetak dan iklan elektronik. Ya. Apa sih isi iklan? Apa Kansa?
informasi dan penawaran produk. Betul? Betul ya. Ada lagi? Isi dari iklan? Selain informasi dan produk, berisi juga tentang penawaran. Di dalam iklan itu berisi informasi, penawaran produk, ya kan, barang atau jasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum masuk materi pembelajaran, apa sih kesepakatan kelas yang telah kita buat di awal semester kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, 3 aja ya. Ya, belajar dengan tekun. Ada lagi? Apa nih, Kek? Ya, membantu teman yang kesusahan juga. Ada lagi? Satu lagi? Yang paling penting? Ya, tunjuk tangan dulu sebelum ingin bertanya dalam proses pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Ya, di semester 2 tahun ajaran 2026. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati tayangan video, kalian dapat mengidentifikasi fakta dan opini dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan fakta dan opini dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan berkelompok, kalian dapat membuat poster fakta dan opini pada iklan. Begitu ya, tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, kita masuk ke materi ya. Yang pertama adalah fakta. Fakta adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti atau data objektif dan terverifikasi. Fakta itu bersifat objektif, yang berarti semua orang akan setuju dengan kebenarannya. Ya, contohnya apa? Kucing berkaki 4. Fakta atau opini? Fakta. Semua orang tahu kucing kakinya 4. Kayak gitu. Ya. Singkatnya, fakta adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Lanjut. Ya. Yang kedua, ciri-ciri fakta. Ya, tadi sudah jelaskan juga ya. Dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, bersifat objektif, tidak dipengaruhi oleh perasaan. Nah, tadi juga sudah Pak Guru jelaskan ya contoh fakta. Ada juga yang kedua, jarak dari rumahku adalah 5 km. Ya, ciri fakta juga ada angkanya nih. Ya kan? Kalau misalkan jarak dari rumahku ke sekolah sangat jauh, itu opini atau fakta? Opini, karena jauhnya dia sama jauhnya kita beda. Tapi kalau ada jaraknya itu fakta. Yang ketiga, pertemuan itu dihadiri oleh 20 orang. Ada angka juga kan? Nah, itu juga fakta. Beda dengan pertemuan itu dihadiri oleh banyak orang. Itu fakta atau opini? Opini, karena banyak orang itu belum sama kayak orang. Yang keempat, kelas 5B terdiri dari 12 laki-laki dan 18 perempuan. Ya, ada datanya juga, betul. Yang kelima, Depok berada di Provinsi Jawa Barat. Itu juga fakta. Nah, selanjutnya adalah definisi opini. Opini adalah pandangan pribadi tentang suatu topik berdasarkan pengalaman atau keyakinan individu. Nah, opini itu tidak selalu berdasarkan fakta atau data objektif, melainkan sering mencerminkan perspektif pribadi. Ya, jadi berdasarkan pendapat orang lain yang kebenarannya belum tentu terjadi atau benar. Singkatnya, opini adalah pendapat atau pikiran. Kita udah kepanasan. Ciri-ciri opini yang pertama adalah pernyataan subjektif yang berasal dari pendapat pribadi. Yang kedua, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ya kan? Berbeda dengan fakta, kalau opini itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah contoh opini. Yang pertama, memelihara kucing itu menyenangkan. Gak semua orang suka? Itu adalah opini. Nomor 2, jarak dari rumah ke sekolahku sangat jauh. Ya,
juga opini. Yang kelima, sepedaku harganya sangat mahal. Tapi kalau orang kaya banget, mungkin murah. Ini adalah contoh. Nah, perbedaan fakta dengan opini jadi apa? Anak-anak, kalau fakta itu dapat dibuktikan, kalau opini itu tidak dapat dibuktikan. Nah, yang kedua, kalau fakta bersifat objektif, kalau opini bersifat subjektif. Kalau fakta berbasis data, sedangkan opini berbasis perasaan. Nah, fakta dan opini dalam iklan. Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita akan mengetahui fakta dan opini dalam iklan. Ya, fakta dalam iklan adalah informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pandangan atau penilaian subjektif dari pihak pengiklan, ya, sehingga menarik konsumen untuk membeli. Gitu ya. Jadi kalian sudah pernah lihat iklan dan iklan di media cetak dan elektronik kan? Nah, pasti ada kata-kata fakta dan opininya, kayak gitu. Kalau fakta itu berarti kebenaran dari produk tersebut. Kalau opini itu biasanya pendapatnya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di buku paket ya, halaman 108. Silakan dilihat ya. Untuk buku bahasa Indonesia-nya, buku tulisnya halaman 108. Yuk. Sudah ketemu? Ya, kita sama-sama lihat ya buku paket halaman 108. Ya. Sudah dilihat semuanya? Nah, ini ada iklan. Media cetak atau elektronik ini? Ya. Kalian bisa mengidentifikasinya ya, kita coba ya. Biskuit dari gandum pilihan paling enak tiada duanya. Nah, kalian bisa mengidentifikasinya. Berarti yang atas itu fakta atau opini? Fakta. Yang bawahnya? Opini. Lanjut ya. Ada pulpen merek mengandung vitamin dan mineral. Berarti fakta. Membuat anak jadi pintar. Paham ya? Paham. Sebelumnya kita tepuk tangan kita semua ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, sebelumnya Pak Lutfi sudah mengingatkan apakah kalian sudah duduk berkelompok? Sudah. Ada kelompok berapa aja nih? Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Pak Lutfi juga sudah
infokan bahwa kalian membawa bungkus makanan yang sudah bersih tentunya, bawa gunting, bawa lem, dan bawa kertas karton. Bawa semuanya? Silakan dibuka atau ditaruh di atas pintunya masing-masing. Langkah pertama, kalian buka kertas kartonnya. Nah, setelah kalian buka kertas karton yang kalian punya, kalian langsung apa? Kalian langsung rasakan di meja kalian. Tahan dengan buku paket. Oke, dibantu. Tahan dengan buku paket atau disetrika dengan buku paket. Sudah semuanya? Ya, kalau katakan kertas kartonnya. Ya, kalau sudah lengkap, guru akan memberikan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Ya. Di sini sudah dijelaskan materinya apa, tentang fakta dan opini, betul? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan opini pada iklan dengan tepat. Alat dan bahannya juga ada, langkah-langkahnya juga ada ya. Yang pertama, atur tempat duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Sudah. Yang kedua, bagi tugas masing-masing anggota kelompok. Amati bungkus kemasan yang kalian bawa. Diskusikan dengan kelompokmu dari beberapa bungkus iklan atau kemasan tersebut mana yang fakta, mana yang opini. Kerjakan pada kolom yang telah disediakan. Kalau dulu bagian dulu ini ya, lembar yang opini. Ya, maaf. Ya, dibagi baik-baik langkah-langkahnya. Nah, setelah kalian melihat bungkus makanan yang kalian bawa, kalian boleh tuliskan atau gunting. Kalau muat nggak kalau di sini? Muat ya. Berarti kalimat faktanya tempelkan di sini. Ada tiga kalimat fakta, 3 kalimat Opini. Nanti yang tidak jadi kalimatnya tetap dipakai buat hiasan. Ya, gigit-gigitnya, ya. Setelah kalian isi dengan ini, tempel ke kertas karton. Paham? Yuk. Boleh silakan diskusikan. Silakan berdiskusi. Mana contoh? Nah, misalnya ini nih, bungkus makanannya. Nah, mana yang fakta, mana yang opini, cari. Sebenarnya kamu bisa pilih-pilih tuh pas di rumah. Jadi pas kamu bawa udah nonton opini semua. Ya. Jadi kan nggak ada opini ini bisa jadi hiasan kayak gambar sama. Kita butuh nonton opini tapi bungkusnya bisa kita buat hiasan. Paham tidak? Silakan dimulai dari sekarang. Paham tidak? Langsung aja cari opininya yang gambar. Nanti teman-temannya yang kerja semua ya. Paham tidak? Jangan lupa nama kelompoknya tulis. Mana? Wah.
Mungkin untuk presentasi pertama dari kelompok 1. Teman-teman, aturan presentasi yang lain mendengarkan ya. Kalau misalnya ada jawaban atau komentar yang salah, kita bisa koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami tentang identifikasi fakta dan opini. Masa coklat, masa sapi panggang, masa rumput laut, opini, mulai membuat kasih dari lebih ini kesukaan kita semua. Ya, kita kasih good job aja untuk nomor 1. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Ya, jadi di kelompok 1 itu ada faktanya 3 dari rasa coklat, ya kan? Ada rasa sapi panggang, rasa rumput laut. Opini juga ada di sini ya. Oke, silakan duduk. Ya, lanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengidentifikasi fakta dan opini. Contoh fakta, 7 lapis keranyahan dengan map dan vitamin B. Dipanggang, tidak digoreng. Crafty cheese rasa keju. Opini, Malkis nomor 1 di Indonesia. Kacang rosta paling enak di dunia. Ciki kesukaan kita semua. Ya, teman-teman, adakah yang salah dari fakta opini kelompok 2? Ada tidak? Yang dia punya mulut, ada tidak? Ya, betul ya. Jadi fakta opini kelompok 2 sudah bersemua. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, silakan duduk ya. Kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh fakta, rasa jagung bakar, roasted corn flour, rasa kari ayam, coklat filet isi coklat. Contoh opini, lezatnya tak terkira, snack dan teman favoritku, coklatnya begitu enak. Bagaimana kelompok lain? Apakah fakta dan opini dari kelompok 3 betul? Betul. Kita kasih tepuk good job. Tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
banyak yang belum percaya diri ya, masih mengandalkan temennya, ya kan? Pak Guru harap pada kesempatan lain kalian dapat presentasi lebih baik lagi. Ngomongin gantian, ya kan, suaranya diperjelas, yang keras suaranya. Bisa semua? Ya, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua yang sudah maju hari ini. Nah, setelah kita melakukan presentasi, oke, selanjutnya adalah ice breaking. Boleh berdiri ya, teman? Yuk, sama-sama bukan ya. Tangan diputar, Putar-putar tangannya. tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar, Dan diputar semangat. Diputar-putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke Yeay. Sorry ya. Silakan kembali. Anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi. Soal evaluasinya apa? Soal evaluasi adalah soal yang dikerjakan secara mandiri. Kalau tadi kan kerjakan secara kelompok, kalau sekarang kerjakan secara mandiri. Di sini ada 5 soal. Fakta dan opini ya. Kalian tuliskan atau bacakan apa yang tertera pada soal. Misalnya gini, perhatikan iklan berikut ini, kemudian tentukan fakta atau opini berdasarkan kalimat pada iklan berikut. Contohnya, di gelas salimi rasa ayam bawang harga $1.000. Itu fakta atau opini? Ya. Paham tidak? Paham. Bagikan ya. Ya, ini nanti ya. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri, tidak melihat temannya. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Hari dan tanggal. Ya.
putih seketika. Ini yang terakhir. Rasa lebih coklat yang bikin semangat. Ini ya, ini ada kunci jawabannya kalau kalian ketinggalan. Kita lihat ya. Nomor 1 fakta, 2 opini, 3 fakta, 4 opini, dan terakhir opini. Jika sudah tulis QS-nya, betul salahnya. Ya. Bukuin ya. Betul semua ya, bagus ya. Iya. Sudah kan? Ya, silakan. Sudah? Ya. Oke, betul semua apa ada yang salah sih? Ya, kalian sudah menyelesaikan soal evaluasi. Bagaimana soalnya mudah-mudah tidak? Iya ya, berarti kalian sudah mengerti tentang materi pembelajaran yang telah Pak Guru sampaikan. Oke, selanjutnya adalah kita buat kesimpulan materi hari ini. Apa sih materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang bisa disampaikan? Hari ini kita belajar tentang fakta dan opini pada iklan. Silakan yang menyampaikan. Silakan Syami. Belajar apa aja hari ini kamu? Ya, fakta itu apa ya? Kamu mau tahu? Fakta itu adalah hal yang benar-benar terjadi. Ya, betul ya. Opini. Apa itu opini? Pendapat lain. Nah, fakta dan opini itu ada pada kalimat iklan. Contohnya iklan penawaran produk atau jasa, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah fakta adalah keadaan yang merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat atau opini yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Dalam iklan terdapat kalimat fakta dan opini yang bertujuan untuk menarik perhatian pembeli terhadap suatu barang atau jasa. Gitu ya, itu adalah kesimpulan dari materi kali ini. Pak Guru mau tahu sih apa perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Mungkin dari kelompok 1, bagaimana perasaannya hari ini? Yang mana nih wajahnya? Mungkin bisa diwakilkan oleh Firas, silakan. Yang mana perasaan Firas hari ini? Ya, silakan maju. Ya, yang mana? Ya, nah, tentang Firas. Kalau gue silakan Adi. Yang mana perasaan kamu hari ini? Maju. Ya. Yang mana Adi? Oh, yang itu. Tentang Adi. Nah, silakan Ibu. Ibu, ya. Yang mana perasaan kamu hari ini? Nggak boleh sama ya? Oh, yang itu. Tepuk tangan. Silakan Jevan, silakan perasaannya kalau hari ini. Ya. Yang mana Nen? Oke, tepuk tangan Jevan. Jadi alhamdulillah ya perasaan anak-anak hari ini setelah belajar fakta dan opini senang semua. Ya. Untuk informasi pembelajaran berikutnya di pembelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar tentang kalimat kelipat ya minggu depan. Nah, untuk kita melestarikan budaya daerah, kita sama-sama nyanyikan salah satu lagu daerah dari mana nih?
Dari Jawa Barat, namanya Rama Bidadari. Kita dengar sama-sama ya. Sama-sama. Boleh dibuka suaranya, ada liriknya. Mesaknya bulu jauh di hawa-hawa, Pelajaran hari ini cukup sampai sini. Kita rapikan ya buku dan alat tulisnya. Jangan ada yang ketinggalan. Untuk sampahnya biarkan ada di atas meja. Ya. Dirapikan alat tulisnya, perlengkapannya. Ya, jangan sampai ada yang jatuh. Ya, yang gitu. Doanya ya. Jangan campur ini doanya. Bersiap. Siap. Siapa doa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak hari ini. Hati-hati di jalan. Kalau misalkan ada yang dijemput, tunggu ya. Boleh keluar dari kelompok 1.